Sekarang kita akan membahas sebuah soal volume benda putar yang kita selesaikan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan irisan tegak dan dengan menggunakan irisan mendatar. Contoh soalnya kayak gini, carilah volume benda putar yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3, Y sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2 yang mengelilingi garis X sama dengan 1. Di sini berarti kita gambar dulu grafik dari Y sama dengan X pangkat 3. Grafiknya adalah ini. Ini grafiknya ya. Lalu dibatasi oleh Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti sumbu X. Ini X sama dengan 1 berarti ini, lalu X sama dengan 2 ya, yang ini sama dengan 2, terus mengelilingi garis X sama dengan 1, mengelilingi garis X sama dengan 1 ini. Jadi daerahnya itu ini, daerahnya ini ya, batasi X sama dengan 1, X sama dengan 2, sumbu X, lalu grafik Y sama dengan X pangkat 3. Berarti inilah daerahnya. Kemudian ini mau diputar mengelilingi garis X sama dengan 1, mengelilingi garis ini. Ini sumbu putarnya ya, sumbu putarnya yang ini ya. Nah, kita gunakan dua cara. Yang pertama kita gunakan irisan tegak. Kalau irisan tegak berarti kan ini kita buat irisan. Lalu irisan ini, sebuah irisan ini mewakili dari irisan-irisan yang lain. Di sini kita ambil satu aja. Nanti tinggal kita jumlahkan irisan-irisan itu, lalu diambil limitnya. Kalau diputar, bisa ngebayangin ya, diputar ini diputar, irisan tegak ini diputar, dia akan membentuk sebuah kulit tabung. Karena kalau diputar ini mengelilingi garis X sama dengan 1, dia akan membentuk kulit tabung, maka kita gunakan metode kulit tabung untuk cara yang ini. Nah, metode kulit tabung rumusnya adalah delta V sama dengan 2pi RH delta R. Ya. Dengan R jari-jarinya kan ini sampai ini. Jari-jarinya ini sampai sini. Kalau ini adalah X, kemudian ini adalah 1, ya kan? Maka panjang jari-jarinya adalah X min 1. Nah, ini X min 1. Dan tingginya adalah sebelah sini. Maka tingginya itu kalau kita lambangkan dengan H, maka tingginya ini adalah H sama dengan Y. Ini kan Y toh. Lalu delta R-nya kan sebelah sini. Selisih jari-jarinya delta R, ini delta R. Kalau gitu delta R sama dengan delta X. Lalu kita masukkan ke volume benda putarnya, V sama dengan, ini kan delta V, berarti belum diintegralkan ya. Kalau udah V berarti integral. Integral 2pi, ini kan rumusnya ya, 2pi RH delta R. Tinggal kita masukkan 2pi karena konstan, keluar dari integral. R-nya X min 1, lalu H-nya adalah Y, dan delta R-nya adalah delta X. Delta X berarti dx gitu. Lalu batasnya karena dx batasnya adalah X, yaitu dari 1 sampai 2. Nah, ini integralnya. Lalu kita ganti Y-nya dalam X, Y-nya adalah X pangkat 3. Maka kita ganti X pangkat 3. Lalu ini menjadi 2pi integral 1 sampai 2 X pangkat 4 min X pangkat 3 dx. Diintegralkan, ketemunya integralnya ini adalah 1/5 X pangkat 5 dikurangi 1/4 X pangkat 4. Batasnya 1 sampai 2. Lalu dimasukkan angkanya. Ini 2 pangkat 5 per 5 dikurangi 2 pangkat 4 per 4. Ya, 2 pangkat 4 itu adalah 16. 16 dibagi 4 adalah 4 ini. Dikurangi dengan 1/5 kali 1 pangkat 5, yaitu 1/5 dikurangi 1/4 kali 1 pangkat 4, yaitu 1/4.
Setelah dihitung, ketemunya adalah 4,9 P. Jadi volume benda putar yang terbentuk adalah 4,9 P. Kita gunakan irisan tegak tadi. Cara kedua yaitu dengan irisan mendatar. Kita buat irisan mendatar kayak gini. Karena kalau kita buat irisan yang di sini saja, maka irisan ini tidak bisa mewakili untuk daerah putar sebelah sini. Jadi irisan yang ini hanya mewakili daerah R1 ini saja. Sedangkan untuk yang daerah sini kita buat irisan sendiri dengan fungsi yang berbeda nantinya ya. Jadi kita putar dulu yang R1 ini. R1 ini kalau kita putar terhadap garis X sama dengan 1, seperti yang dibayangkan, maka akan terbentuk sebuah cincin. Kalau gitu kita gunakan metode cincin. Metode cincin itu punya rumus ini ya. Delta V sama dengan P kali R1 kuadrat kurangi R2 kuadrat dikalikan tinggi. Dengan R1 itu jari-jari yang besar dan L2 itu jari-jari yang kecil. Untuk jari-jari cincin yang besar ini berarti kan jari-jarinya ini sampai ini kan. Jari-jari yang besar dikurangi jari-jari yang kecil. Yang kecil segini. Yang besar ini sampai ini berarti adalah panjangnya 1. Maka R1-nya adalah 1. Sedangkan jari-jari kecil berarti di sini. Kalau ini kita misalkan X ya, kita misalkan X dan ini adalah 1, maka panjangnya ini adalah X-1. Itu adalah jari-jari yang kecil yaitu X-1. Sedangkan di sini ada tinggi. Tingginya adalah tinggi dari cincin itu adalah ini. Ini berarti delta Y. Berarti tingginya sama dengan delta Y. Lalu kita masukkan P kali R1 kuadrat. R1-nya adalah 1. 1 kuadrat adalah 1. Dikurangi R2. R2-nya adalah X-1 dikuadratkan delta Y. Delta Y-nya, kenapa delta Y? Karena tadi T adalah delta Y. Lalu volume sama dengan kita integralkan persamaan ini, kita integralkan terhadap Y. Maka kalau gitu yang X ini kita ubah dalam bentuk Y. Ini kita kuadratkan dulu, maka menjadi seperti ini. Setelah itu kita sederhanakan menjadi seperti ini, min X kuadrat plus 2X dy. Ya. Kemudian yang X itu kita ubah dalam bentuk Y, maka dengan Y kita kan punya persamaan Y sama dengan X pangkat 3. Maka kalau gitu Y sama dengan X pangkat 3. Sehingga X sama dengan Y pangkat sepertiga ya. Y pangkat sepertiga. Lalu kita ganti X-nya dengan Y pangkat sepertiga. Ini menjadi min Y pangkat 2/3. Yang ini menjadi 2Y pangkat sepertiga dy. Lalu kita integralkan seperti biasa. Maka ketemunya adalah 3,9 P. Jadi volumenya ini adalah 3,9 P. Yang di sini adalah tadi berapa R1? R1 berarti ya. Yang kita cari ini kan R1. R1 volumenya adalah 3,9 P. Kalau kita putar mengelilingi sumbu X atau garis X sama dengan 1. Lalu sekarang untuk R2. Jika R2 diputar mengelilingi garis X sama dengan 1, maka akan terbentuk cakram, ya kan, padat ini. Diputar mengelilingi garis X sama dengan 1, maka akan terbentuk cakram. Sehingga kita gunakan metode cakram. Metode cakram rumusnya adalah delta V sama dengan PR kuadrat T. Dengan jari-jarinya adalah ini, yaitu 1, dan tingginya cakram adalah ini, yaitu delta Y. Kita masukkan delta V sama dengan P kali 1 kuadrat kali delta Y sama dengan P integral 0 sampai 1. Batas Y-nya kan 0 sampai 1 ya. Ini 0 sampai segini yang 1. 0 sampai 1 delta Y. Integralnya ini adalah integral dari dy adalah Y. Sehingga didapatkanlah P. Jadi untuk yang bawah ini R2 volumenya adalah P. Sehingga volume
total berarti R1 tambah R2 yaitu P1 tambah P2 yaitu 3,9 Pi tambah Pi menjadi 4,9 Pi. Sama hasilnya yang kita dapatkan dengan yang irisan tegak ini yaitu 4,9 Pi. Jadi satu soal bisa diselesaikan dengan dua cara yaitu dengan irisan tegak dan irisan mendatar. Kalau dalam hal ini lebih mudah, lebih simpel dengan irisan tegak karena nggak dua kali kerja. Begitu.